Shalom, selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, apa yang bisa membuat kita bahagia. Kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia datang berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin berbahagia. Karena itu kita akan selalu mengajar sesuatu yang menurut pandangan kita bisa membuat kita bahagia. Kita ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang terbaik, ingin mendapat pasangan yang paling menarik, ingin mendapatkan HP dengan keluaran terbaru, ingin mendapatkan jumlah teman terbanyak di media sosial kita, atau kita ingin mendapat pujian dari banyak orang, atau kita ingin menjadi orang dengan penampilan yang paling menarik dan menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Apakah hati kita tertuju pada hal-hal yang demikian dan ingin mendapatkannya? Apakah kita tidak merasa cukup dengan hal yang kita miliki saat ini dan selalu menginginkan lebih? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang sejarah peradaban manusia, abad ini dapat dikatakan abad yang paling berkembang dengan pesat. Kita dapat mengetahui berbagai hal lewat internet dengan begitu mudah. Kemajuan ilmu kesehatan juga begitu pesat. Dan komunikasi yang lebih luas juga telah membawa dunia itu ada di dalam jangkauan tangan kita. Di hadapan kita ada begitu banyak pilihan dan hasrat untuk memiliki lebih dan lebih lagi sudah ada sejak dahulu. Kita selalu mendambakan sesuatu yang lebih karena kita percaya bahwa memiliki lebih banyak akan membuat kita bahagia. Akan tetapi pencapaian kita sepertinya tidak cukup untuk membahagiakan kita. Apakah semua yang kita miliki akan membuat kita bahagia? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks firman Tuhan yang kita baca, Yesus melakukan percakapan dengan seorang muda yang ingin memperoleh pembagian warisan. Lalu kemudian Yesus menceritakan satu kisah sederhana kepadanya. Adalah seorang petani yang kaya, yang hidupnya sukses, memiliki keuangan yang cukup dan penghasilan tetap. Sampai pada satu waktu ia berhasil mendapatkan panen yang besar, sehingga ia tidak memiliki cukup ruangan untuk menyimpan hasil panennya di lumbungnya. Dan dia kemudian berencana untuk membuat lumbung yang lebih besar agar dia bisa menyimpan hasil panen yang lebih banyak. Dia berpikir dia akan memiliki tabungan yang cukup untuk masa depannya dan siap menikmati tahun-tahun emasnya.
Bukankah kita semua juga berjuang untuk hal-hal yang demikian? Bukankah kita menabung untuk masa depan adalah hal yang bijaksana dan bertanggung jawab? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, petani dalam perumpamaan itu sama seperti kita yang meyakini bahwa dengan memiliki tabungan yang cukup, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menikmati semua hasil jerih payah kita. Apakah benar demikian? Perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-20. Firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Petani itu dikatakan bodoh bukan karena ia menabung untuk masa depannya, namun karena ia hanya hidup untuk dirinya sendiri, karena ia yakin bahwa ia dapat menjamin hidupnya dengan kekayaan yang berlimpah. Petani ini seperti juga kebanyakan kita, tidak memikirkan bagaimana hidupnya setelah kematian. Dia tidak berpikir tentang surga dan neraka. Ketika petani itu meninggal malam itu, kemana jiwanya pergi? Siapa yang mewarisi semua kekayaannya? Dia hanya berpikir bahwa kebahagiaan akan didapat melalui kekayaan yang sesungguhnya tidak akan pernah memuaskan dia. Dia tidak pernah berpikir tentang kekekalan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada bagian sebelumnya, apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-15? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaannya. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita bahwa harta bukan segala-galanya di dalam hidup kita. Karena hidup kita tidak tergantung pada kekayaan yang kita miliki. Apakah kekayaan kita akan menjamin hidup kita? Apakah harta yang berlimpah akan membuat kita berbahagia? Kita sering tergoda untuk berpikir bahwa menyimpan uang dan harta di dalam jumlah yang besar akan membuat kita aman dan membuat kita bahagia. Namun cepat atau lambat kita akan menyadari bahwa harta sebesar apapun tidak akan dapat menjamin hidup kita dan memberikan kita satu hidup yang berkelimpahan. Kekayaan sebesar apapun tidak akan dapat melindungi kita dari penyakit yang diturunkan secara genetik atau dari satu kecelakaan yang tragis. Kekayaan sebesar apapun tidak dapat menjaga hubungan kita tetap rukun dan sehat, dan keluarga kita tetap di dalam kondisi yang baik-baik saja. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti orang kaya tadi, seringkali kita membiarkan prioritas kita yang salah itu mengatur hidup kita. Kita menghargai hal-hal yang bersifat sementara yang tidak akan pernah dapat memuaskan kita. Meskipun hal-hal itu mungkin baik, namun makna hidup kita tidak ada di dalam hal-hal yang demikian. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan haruslah menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita agar kita berhenti untuk mengasihi dan mengandalkan hal-hal yang tidak bersifat kekal. Sebaliknya, kita harus mengasihi dan mempercayakan hidup kita kepada Allah, satu-satunya pribadi yang kekal. Artinya, mempercayai Dia dengan segenap hati kita, karena hanya Dia yang dapat memberikan kita kepuasan. Kepada siapa kita akan menyerahkan seluruh hidup kita, hal-hal yang binasa atau kepada Allah, satu-satunya pribadi yang kekal. Dialah sumber kehidupan dan yang memberikan makna kehidupan. Hidup bersama Allah berarti kita mempunyai prioritas dan tujuan yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri di dalam hidup ini. Sebagai penutup, apa yang bisa membuat kita bahagia? Ingat, Tuhan menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupanya. Dan sesungguhnya Dia menanamkan di dalam diri kita satu keinginan
untuk mengenal dan mengasihi Dia. Maka kebahagiaan sejati hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Meskipun demikian, betapapun kita menyadari bahwa kebahagiaan kita hanya ada di dalam Yesus, kalau kita tidak mengarahkan hidup kita ke sana, maka itu tidak berguna bagi kita. Mari kita mengarahkan segala sesuatu yang telah kita terima untuk mencapai kebahagiaan kita di dalam Yesus. Artinya, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, materi yang kita miliki, kepandaian kita, bakat kita, mari semuanya kita arahkan untuk memuliakan Dia. Hanya di dalam Yesus kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dia yang sudah mati bagi saudara dan saya. Dia yang sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dialah sumber kebahagiaan kita. Bila renungan singkat ini sungguh berkati setiap kita. Amin.